The United Arab Emirates says Iran has attacked it for the first time since the ceasefire with the US and Israel began early last month. The UAE's defense ministry says Iran launched 4 cruise missiles, 3 were shot down and 1 crashed into the sea. An Iranian drone also caused a fire at an oil installation in the eastern emirate of Fujairah. Now, the attacks are thought to be in response to President Trump's efforts to reopen the Strait of Hormuz. The UAE has called it a serious escalation and says it reserves the right to respond. पर जेट दिखता तो नहीं है आवाज क्या आवाज है वो या मालिक देखो ओ माय गॉड यूएस एम्बेसी है ना उधर ओ माय गॉड Nó lắm mày luôn mày, nó bắt nó ngồi đây, đi người đây nó lắm. Serangan Iran terhadap kapal perang Amerika Serikat di Uni Emirat Arab berbuntut masalah yang panjang. Pemerintah Uni Emirat Arab menganggap penyerangan ini sebagai pelanggaran serius dan akan membalas tindakan Republik Islam Iran. Sontak saja, pernyataan ini dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Israel. Negeri Zionis secara diam-diam memprovokasi Uni Emirat Arab agar segera menyerang Iran dengan memberikan bantuan Iron Dome. Tujuannya agar serangan drone dan rudal dari Iran bisa dicegah dan tidak membawa dampak kerusakan yang meluas. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan peperangan akan segera dimulai. IRGC dengan tegas menyebut Amerika Serikat sudah tidak punya pilihan selain kembali bertempur. Hal ini juga dikuatkan dengan bocoran dari berbagai media yang menyebutkan jika Israel Amerika sedang bersiap kembali menyerang Iran. Bagaimanakah sikap yang diambil negara-negara Arab? Akankah kali ini mereka terjun langsung dalam pertempuran untuk memukul mundur Iran? Apalagi para pemimpin negara-negara Teluk sudah membuat kebijakan kepada seluruh rakyatnya agar tidak membela Iran. Salah satunya Bahrain yang sudah mencabut kewarganegaraan 69 orang karena dicap mendukung Iran. Apakah Iran mampu bertahan dengan turunnya negara-negara Teluk untuk memerangi Iran? Cetak Gol coba merangkum pecahnya pertempuran Amerika-Israel melawan Iran sebagai berikut. Pertempuran pecah, Israel-Amerika bantu UAE serang Iran. Dunia kembali sedang diselimuti kekhawatiran luar biasa dengan konflik di Timur Tengah yang semakin memanas. Angkatan Laut Republik Islam Iran baru saja meluncurkan 19 rudal ke kapal tanker dan perang Paman Sam di Uni Emirat Arab. Dalam video tersebut, nampak jelas kapal perang maupun kapal tanker Amerika Serikat terbakar hebat. Asap hitam membumbung tinggi hingga disertai ledakan dan percikan api. Ali Abdullahi mengatakan penembakan ini sebagai ajang balas dendam. Angkatan Laut Iran tersebut menegaskan kapal perang Amerika telah memasuki zona kedaulatan negara. Kami memperingatkan bahwa angkatan bersenjata asing, terutama Angkatan Darat AS yang agresif, akan diserang jika mereka berniat mendekati dan memasuki Selat Hormuz, tegas Ali Abdullahi. Tindakan agresif dari Ali Abdullahi semakin menegaskan bahwa Iran tidak bisa ditekan, terutama dari pemblokiran Selat Hormuz yang terus ditutup oleh pasukan Amerika Serikat. Menurut Ali Abdullahi, Selat Hormuz merupakan hak prerogatif Iran. Setiap keamanan kapal yang melintas masih dipegang oleh kendali Republik Islam Iran tanpa tekanan apapun. Kami telah berkali-kali mengatakan bahwa keamanan Selat Hormuz ada di tangan kami dan bahwa jalan aman bagi kapal-kapal perlu dikoordinasikan dengan angkatan bersenjata, tambah Ali. Merespons serangan tersebut, Senkom langsung mengeluarkan bantahan resmi.
Komando Pusat Militer Amerika Serikat ini menyatakan tidak ada kapal angkatan laut yang terkena rudal. Tidak ada kapal angkatan laut AS yang terkena serangan. Pasukan AS mendukung Project Freedom dan menegakkan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, bunyi CENTCOM. Padahal penyerangan ini benar adanya dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab. Tapi bedanya Iran juga nggak hanya menyerang kapal Amerika Serikat, melainkan juga menyerbu pelabuhan Fujairah yang menjadi salah satu pelabuhan penting Uni Emirat Arab. Abdullah bin Zayed Al Nahyan menyebut serangan ini memicu ledakan dan menyebabkan 3 warga negara India mengalami luka sedang. Abdullah bin Zayed menegaskan tindakan Iran memicu eskalasi yang jauh lebih berbahaya. Serangan-serangan ini merupakan eskalasi berbahaya dan pelanggaran yang tidak dapat diterima, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negara, stabilitas, dan keselamatan wilayahnya, kata Kementerian Luar Negeri UEA. Media pemerintah Iran menyebut negaranya sedang tidak mencari gara-gara dengan negara Arab, melainkan hanya untuk melakukan balasan atas manuver militer Amerika di kawasan Teluk. Republik Islam tidak memiliki rencana untuk menyerang fasilitas ini. Apa yang terjadi merupakan akibat dari petualangan militer AS yang bertujuan membuka jalur bagi kapal-kapal secara ilegal melintasi Selat Hormuz yang dibatasi. Tulis media Fars. Layaknya setan yang terus menggoda manusia, para musuh Iran justru menginginkan pertempuran untuk berlanjut. Israel secara terang-terangan mengirimkan Iron Dome untuk menangkis serangan Iran. Negeri Zionis seolah menjadi pahlawan dengan dalih melindungi rakyat Uni Emirat Arab. Dengan adanya Iron Dome, serangan dari Iran bisa dicegah hingga meminimalisir kerusakan yang lebih besar. Apalagi Uni Emirat Arab sendiri punya hubungan yang baik dengan Israel. Sejak tahun 2020, kedua negara menormalisasi hubungan melalui perjanjian Abraham. Meningkatnya konflik di Timur Tengah membuat kita terlintas dengan satu pertanyaan. Apakah serangan ini merupakan awal dimulainya kembali pertempuran hebat? Apalagi sejumlah media sudah membocorkan bahwa pertempuran sebentar lagi akan segera dimulai. Menurut saluran TV Israel yakni Channel 12, Amerika Serikat sedang bersiap untuk menyerang Iran. Gak sendirian, Trump juga mengajak Israel agar kembali terlibat konfrontasi. Negeri Zionis saat ini sedang menyiapkan segala kemungkinan akan terjadinya perang. Benjamin Netanyahu bahkan sudah melakukan rapat darurat mengenai beberapa konsultasi keamanan. Iran terdesak, negara Arab lakukan manuver. Republik Islam Iran dengan tegas membantah menjadi dalang di balik serangan di Uni Emirat Arab. Menurut petinggi Iran, ini merupakan sebuah taktik propaganda yang sedang dimainkan Amerika Israel. Kantor berita Iran yakni IRIB mengatakan penyerangan ini merupakan hasil dari petualangan Amerika. Tujuannya untuk memaksakan pembukaan jalur pelayaran Selat Hormuz yang strategis. Iran sama sekali tidak punya rencana menyerang fasilitas minyak UEA. Ini adalah ulah militer AS yang ingin menciptakan jalur bagi kapal-kapal mereka. Washington bertanggung jawab atas serangan tersebut, tulis IRIB. Iran menegaskan kepada pemerintah Uni Emirat Arab agar tidak terprovokasi. Republik Islam Iran gak segan-segan mengambil tindakan jika Uni Emirat Arab maupun negara Arab memberikan karpet merah kepada Amerika. Republik Islam Iran tidak pernah memulai ketegangan atau agresi terhadap negara tetangga manapun, tambah petinggi Iran. Dalam pernyataannya, Iran mengirimkan pesan bahwa negara-negara Teluk jangan mau diadu domba. Kedaulatan negara merupakan harga mati tanpa adanya campur tangan asing. Republik Islam Iran mewanti-wanti kepada Uni Emirat Arab jika mengizinkan kawasan darat, udara, atau pangkalan militernya digunakan oleh rezim Zionis maupun CENTCOM. Negeri para mula menganggap jika hal ini terjadi, maka Uni Emirat Arab telah bermain api. Tetapi respon dari negara-negara Arab sungguh di luar nalar. Sebut saja Arab Saudi yang seolah membela Amerika Serikat dan turut mengecam serangan Iran.
Mohammed bin Salman mengutuk keras serangan rudal dan drone Iran terhadap Uni Emirat Arab. Kecaman Pangeran MBS disampaikan lewat sambungan telepon dengan Presiden UEA, Mohammed bin Zayed. Dalam percakapannya, MBS menyatakan dukungannya terhadap Uni Emirat Arab. Kerajaan menegaskan dukungannya kepada Uni Emirat Arab dalam langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah, kata MBS yang diwakili Menteri Pertahanan. Dukungan negara Arab untuk memerangi Iran sebelumnya sudah dijalankan oleh Bahrain. Pemerintah mereka bahkan telah mencabut kewarganegaraan 69 orang yang dicap telah mendukung Iran. Berdasarkan hukum Bahrain, kewarganegaraan seseorang bisa dicabut jika dianggap merugikan negara. Pemerintah Bahrain menganggap mendukung Iran sama saja merugikan negara. Ditambah lagi, Presiden hingga pejabat Bahrain menuduh Iran sebagai dalang kerusuhan. Dengan fakta seperti ini, sepertinya Republik Islam Iran akan benar-benar tersudut. Jika dalam perang yang bergejolak di bulan Maret kemarin, negara Arab tidak memberikan tanggapan, bukan gak mungkin negara Teluk siap berkonfrontasi melawan Iran. Apakah Korps Garda Revolusi Islam Iran mampu bertahan jika perang pecah? Bagaimanakah persiapan IRGC untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi? Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan kesiapannya untuk kembali bertempur. Bahkan IRGC baru saja merilis peta baru yang menunjukkan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran. Ibrahim Zulfagori menegaskan setiap kapal yang melintas harus mengikuti protokol navigasi dari Iran. Juru bicara Khatam Al-Anbiya ini memperingatkan tindakan tegas akan diambil jika semua negara tidak mematuhinya. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Iran mendapat dukungan dari negara Eropa. Amerika juga nggak hanya melancarkan propaganda ke negara Arab, melainkan juga negara Eropa. Trump mendesak seluruh negara NATO untuk melakukan operasi militer. Presiden Amerika Serikat ini meminta semua negara untuk melek dengan tindakan Iran. Trump menyebut banyak kapal-kapal yang sedang terjebak dan ditahan Iran di Selat Hormuz. Saya telah memberitahu perwakilan saya untuk memberitahu bahwa kami akan menggunakan upaya terbaik untuk mengeluarkan kapal dan awak mereka dengan aman dari selat, kata Trump. Presiden berambut pirang ini juga melakukan diplomasi dengan mengirimkan perwakilan. Trump gak segan-segan akan menindak siapa saja yang berusaha mengganggu. Siapapun yang mengganggu akan ditindak tegas, kata Trump dengan nada tegas. Tetapi negara NATO yang diminta untuk menjalankan operasi militer ogah menuruti perintah Trump. Sebut saja Emmanuel Macron yang mengatakan negaranya tidak akan berpartisipasi. Macron menyatakan bahwa Prancis tidak akan ikut terlibat dalam operasi tersebut. Sehari sebelumnya, Trump mengumumkan Project Freedom untuk membantu kapal yang terblokir di Selat Hormuz. Trump menjanjikan akan menurunkan kapal perusak peluru, 100 pesawat hingga 15 personel. Meski sudah dijanjikan, Macron tetap menolak berbagai rayuan dari sang presiden. Kami tidak akan ikut serta dalam operasi bersenjata yang menurut saya belum memiliki kejelasan, kata Macron. Macron bahkan menekankan kepada Trump agar masalah Selat Hormuz bisa segera terselesaikan. Dia meminta Trump agar melakukan pendekatan dan mencapai kesepakatan dengan Iran. Tindakan Macron ini semakin menggarisbawahi bahwa Perancis tidak mau menuruti perintah Washington. Negara Eropa memang sedang gencar-gencarnya melawan tirani Amerika Serikat. Friedrich Merz sempat mengejek Trump yang sukses dipermalukan oleh Iran. The Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in. You also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. So this whole affair is, as I said, ill-considered. Dalam video tersebut, Merz mengatakan jika Iran telah sukses mempermalukan Trump, para pejabat Amerika Serikat yang melakukan perjalanan ke Pakistan pulang tanpa membawa hasil. Jelas sekali Iran sangat terampil dalam bernegosiasi, atau lebih tepatnya sangat terampil dalam tidak bernegosiasi.
membiarkan Amerika melakukan perjalanan ke Islamabad dan kemudian pergi lagi tanpa hasil apapun, kata Merz. Merz juga seolah mengejek bangsa Amerika nggak lebih menjijikan dari seekor tikus. Sebab bangsa yang selama ini dikenal kuat telah dipermalukan habis-habisan oleh Garda Revolusi Islam Iran. Seluruh bangsa dipermalukan oleh kepemimpinan Iran, terutama oleh apa yang disebut Garda Revolusioner ini. Dan karena itu saya berharap ini berakhir secepat mungkin, tambah Merz. Hubungan Amerika Serikat dan Eropa nggak kunjung membaik hingga perang di Timur Tengah mereda. Bahkan hubungan keduanya semakin merenggang bak kakak adik yang berantem. Contohnya saja hubungan Inggris dan Amerika yang semakin tidak sehat. Menurut survei terbaru, hubungan kedua antar negara kian mengkhawatirkan. Pecahnya hubungan kedua negara semakin mencolok oleh perbedaan visi misi. Inggris berpegang teguh pada multilateralisme dan patuh pada aturan internasional. Sementara Amerika di bawah kepemimpinan Trump cenderung unilateral dan transaksional. Publik Amerika dan Inggris merasa kecewa satu sama lain. Survei opini menunjukkan pada awal 2000, warga Amerika dan Inggris masih saling memandang positif dengan lebih dari 80% responden. Namun dalam 5 tahun terakhir, tingkat persetujuan warga Amerika terhadap Inggris turun menjadi 76%. Pandangan ini memburuk lebih bertahap dan hanya menyisakan 34% saja. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek link di bawah buat dapetin harga promo. Itulah ulasan pecahnya pertempuran Amerika Israel melawan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi sinyal buruk bahwa perundingan Amerika-Iran tidak menemui jalan damai? Atau justru ini hanyalah gertakan yang diwarnai dengan bumbu-bumbu drama? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.